Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Medis, Millennial Diskusi. Kali ini kita akan membahas mengenai Palestina hilang dari Google Map. Ada apa sebenarnya? Sebelum kita membahas, jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar kita selalu dapat memberikan video-video yang bermanfaat di dalam channel ini. Baik, Palestina hilang dari Google Map. Ada apa sebenarnya? Sebenarnya tidak heran kalau Palestina itu hilang dari map. Lihat saja penguasa Google itu siapa, yaitu orang-orang Amerika atau orang-orang yang memang ingin menghilangkan Palestina itu sendiri. Bagaimana waktu itu Donald Trump sendiri sudah mengakui adanya Yerusalem itu menjadi ibu kota dari Israel. Dengan begitu saja kita sudah tidak heran. Lalu, kenapa kita harus terlalu heboh dengan kejadian Palestina hilang dari Google Map? Sebenarnya hilangnya Palestina dari Google Map itu bukan saat ini saja, tetapi sudah terjadi pada tahun 2016. Pada tahun 2016 kita bisa mengecek Google Map itu memang sudah menghilangkan Palestina itu dari Google Map. Bayangkan, 134 negara mengakui Palestina itu adalah sebuah negara yang merdeka. Tetapi apa yang terjadi? Google Map bertindak tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Google Map seharusnya lebih bijaksana, atau kita ingin mengatakan ada apa dengan Google Map sehingga tidak bersikap adil dengan Palestina. Kita sebagai umat Islam, ataupun tidak usah berbicara umat Islam, saat ini dunia disakiti dengan adanya pembantaian yang terjadi di Palestina. Berapa anak yang sudah dibunuh, berapa rumah yang sudah dibom, berapa tempat-tempat rumah sakit yang sudah dihancurkan oleh Zionis Israel. Sudah beberapa tahun, hingga puluhan tahun mereka belum mendapatkan kemerdekaan. Tetapi untuk diletakkan di Google Map saja, bahkan itu sangat sulit. Maka kita miris melihat apa yang terjadi. Bayangkan, PBB tidak memiliki kekuatan saat ini untuk membantu negara Palestina. Bahkan Palestina saat ini tidak tahu minta tolong sama siapa. Kita umat Islam saat ini pun tidak bisa membantu banyak, karena pemimpin politik kita pun tidak berpikir untuk membantu Palestina. Palestina saat ini tidak tahu kapan merdekanya, sobat milenial. Kita melihat bahwasannya pejuang-pejuang Palestina, baik perempuan, remaja, bahkan anak kecil, sudah diajarkan tentang jihad. Lalu bagaimana dengan kita, para pemuda muslim yang ada di Indonesia? Lalu kita di sini, bayangkan kita masih nongkrong, kita masih suka bermain game, kita bahkan pacaran yang tidak jelas, kita bahkan melakukan hal-hal yang sia-sia hanya untuk rebahan, dan lebih parah lagi kita senang menonton drama Korea. Padahal lihat yang terjadi di Palestina, lihat apa yang sudah mereka perjuangkan, lihat apa yang sudah mereka tangisi, keluarga mereka, saudara-saudara mereka, ayah mereka, ibu mereka, adik mereka, abang mereka. Tidaklah tergerak hati kita. Lalu kita akan mengatakan, mereka kan di zona perang, kita tidak. Ya, kita memang tidak berada di zona perang. Kita di zona yang nyaman. Bahkan untuk sholat dan ibadah pun kita masih tenang. Lalu dengan begitu, apakah kita bersikap apatis? Kamu pemuda, wahai pemuda yang saat ini, jika kamu mahasiswa, seharusnya kamu melakukan apa yang seharusnya dilakukan mahasiswa. Kamu bisa melakukan apapun, seperti membuat pergerakan dari sosial media, membuat komunitas untuk membantu Palestina, membuat kegiatan-kegiatan sosial, dan apalah namanya. Jangan tidak berpikir apapun. Lihat, mereka sudah meregang nyawa. Mereka, rumah-rumah mereka dihabisi. Bayangkan itu berada di, jika itu terjadi pada kalian, jika itu terjadi pada saya, jika itu terjadi kepada kita tidak bisa apa-apa. Mungkin kita tidak bisa sekuat mereka. Lalu ada istilah yang mengatakan, sebenarnya Palestina tidak membutuhkan kita, tetapi kita yang membutuhkan Palestina. Bayangkan, salah satu tempat suci yang sangat disucikan oleh umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa, tetapi saat ini dijajah oleh orang-orang Zionis. Jika Palestina tidak merdeka, seharusnya umat Islam jangan pernah merasa merdeka, karena sesungguhnya kemerdekaan Palestina adalah kemerdekaan umat Islam. Selama Palestina masih dijajah, selama Palestina masih dihancurkan oleh kaum Zionis, selama Palestina masih dikungkung oleh kaum Zionis,
maka umat Islam seharusnya tidak bisa tidur. Maka umat Islam seharusnya memikirkan untuk persatuan, untuk membantu saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Jangan pernah mengatakan kita bisa tidur nyenyak. Jangan pernah kita dalam sholat kita tidak pernah mendoakan Palestina. Karena sekali lagi saya katakan, Palestina tidak membutuhkan kita, kitalah yang membutuhkan Palestina. Kita hanya perlu bersatu. Untuk para pemuda muslim, maka lupakan gadgetmu untuk bermain game. Maka lupakan rebahanmu, maka hentikan drama Koreamu. Hentikan semua hal yang tidak bermanfaat. Lihat bagaimana anak-anak Palestina. Lihat bagaimana remaja Palestina. Lihat bagaimana para wanita Palestina. Pernahkah mereka berdandan? Pernahkah mereka bergaya? Atau pernahkah mereka nongkrong sekedar untuk di kafe? Saya kira kita semua sudah buta. Sejenak kita pikirkan Palestina. Mungkin itu dapat bisa menjadi syafaat untuk kita di yaumil akhir nanti. Maka apa yang akan kita jawab kepada Rasul kita ketika ditanya di akhirat? Apa yang sudah kita lakukan ketika Palestina dibantai? Aku, kita semua, dan seluruh umat Islam, jangan pernah lupa, negara ini punya hutang kepada Palestina. Indonesia punya hutang kepada Palestina. Satu-satunya negara yang pertama kali mengakui Indonesia sebagai negara merdeka adalah Palestina. Lalu kita sebagai umat Islam di Indonesia, sebagai anak muda Indonesia, melupakan Palestina? Saya kira jangan. Duka Palestina, duka kita semua. Jangan pernah merasa merdeka jika Palestina belum merdeka. Mari kita berdoa selalu untuk Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.